Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua yang sedang menonton. Perkenalkan aku Isfahan, pengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk SMP dan SMA ya di EduLab. Nah, jadi hari ini kita akan membahas TO reguler kedua yang teman-teman sudah kerjakan ya kemarin. Kita akan membahas mengenai eh, banyak hal ya untuk di bahasa Inggris kelas 8 ini, tapi fokusnya kita adalah di pelajaran bahasa Inggris begitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke soal pertama. Nah, ini kita akan belajar mengenai ungkapan dari banyak expression di sini nanti teman-teman akan belajar. Nah, yang pertama, kita lihat conversation yang pertama atau pembicaraan yang pertama, itu ditanyakan, what is the best expression to complete the conversation above? Nah, itu teman-teman harus pahami dulu ya soalnya ya, artinya, what is the best expression, ungkapan apa yang paling baik to complete, untuk melengkapi the conversation above. Percakapan di atas. Nah, kita lihat dulu percakapannya ya. Ada percakapan antara Arman sama Gagah nih. Arman bilang seperti ini, I really hate my teacher. She is always angry at me. Saya nggak suka sama guru saya gitu, karena dia selalu marah-marah sama saya. Terus Gagah bilang, oh my God, why? Kata Gagah, loh, kenapa? Kok bisa? Gitu. Arman bilang, I don't know. Armannya bilang nggak tahu, katanya. Kira-kira Gagah harus bilang apa ya gitu? Apakah Gagah bilang feel it so good, I hate it, so dumb, atau I'm sorry to hear that, gitu ya? Feel it so good, merasa sangat baik, gitu ya? I hate it, saya membencinya, gitu. So dumb, bodoh sekali, gitu. Atau I'm sorry to hear that. Aduh, kasihan banget, gitu ya? Aduh, kasihan, gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ungkapan yang paling tepat untuk mengisi bagian yang kosong. Ini adalah memang ungkapan simpati ya, atau bela sungkawa, gitu ya? Ungkapan kesedihan bahwa Gagah di sini sedih gitu. Arman ini harus punya guru yang seperti itu ya, harus punya guru yang galak sama dia. Nah, jadi salah satu ungkapan simpati teman-teman itu adalah I'm sorry to hear that. Gitu. Nah, ini seperti I hate it gitu ya. Ini sebenarnya tidak baik ya dalam sebuah percakapan. Langkah baiknya kita tidak mengatakan juga seperti itu gitu. Misalnya ada yang bilang I really hate my teacher, terus kita malah balasnya juga I hate it gitu. Dan memang di konteks percakapan ini itu tidak nyambung gitu ya. Kenapa Gagah tiba-tiba nggak suka gitu, padahal itu kan bukan gurunya. Jadi di sini memang ungkapan yang paling tepat adalah Gagah turut bersimpati gitu loh. Ya udah saya ikut sedih, turut sedih gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan misalnya untuk jika mendengar kabar duka gitu. Misalnya ada yang meninggal, kita juga bisa bilang I'm sorry to hear that, my deepest condolences gitu ya. Yang sabar ya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya sebenarnya ini nggak bisa diterjemahkan secara literal teman-teman, atau diterjemahkan secara langsung gitu ya. I'm sorry to hear that gitu. Intinya adalah dia bersedih mendengar si kabar tersebut gitu. Nah, itu soal nomor 1 ya. Jadi jawabannya ini jelas, yaitu yang D. Oh, sorry. Nah, sekarang kita masuk ke percakapan berikutnya nih. Ada percakapan antara Meita sama Ari. Gitu ya. Meita bilang kayak gini, do you understand the assignment? Nah, ini teman-teman harus mengerti ya assignment. Ya, nanti mungkin kalau di tingkat SMP disamakan dengan task. Ya, ini artinya adalah tugas. Oke, do you understand the assignment? Kamu ngerti nggak tugasnya? Kata Ari, no, I don't. How about you? Do you understand the assignment? Kata Ari, no, I don't. Nah, no, I don't. No itu artinya tidak ya teman-teman. I don't itu tidak juga. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau ada pertanyaan yang diawali dengan do, gitu ya, do you understand? Do you get it? Gitu. Itu jawabannya harus menggunakan lengkap ya. Yes, I do. Atau no, I don't. Ya, jadi teman-teman nanti mungkin di conversation English atau bahasa Inggris percakapan harus membiasakan gitu. Kalau ditanya, do you understand the assignment gitu, kita harus lengkap bilangnya, no I don't atau yes I do gitu ya. Nah, jadi no I don't artinya ya enggak, saya enggak ngerti gitu. How about you katanya, gimana dengan kamu? Do you understand the assignment? Dia nanya ulang ya, kamu ngerti tugasnya? Kata Meita, yes I do katanya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dua ungkapan sekaligus ya. Yang pertama no I don't, itu artinya enggak, saya enggak ngerti. Atau yes I do. Enggak perlu diulang. No, I don't understand. Nggak perlu. Understand-nya cukup dihilangkan saja ya, karena sudah disebutkan di sini. Jadi langsung aja no, I don't gitu. Kalau teman-teman di tingkat SMP udah bisa menggunakan itu di conversation English, itu bahasa Inggrisnya sebenarnya sudah cukup sophisticated gitu ya. Bahasa Inggrisnya sudah cukup baik gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu jangan jawab no atau yes aja, tapi no I don't, yes I do gitu. Nah, pertanyaannya cukup sederhana ya. Does Ari understand the homework katanya? Does Ari understand the homework? Ari ngerti nggak si PR-nya gitu ya. Jadi ini homework ya, mungkin kalau di tingkat SMP ini disamakan juga ya. Ini disamakan dengan assignment.
Nah, apakah Ari mengerti assignment-nya? Ini sudah cukup jelas ya. Saat Meita bilang, do you understand the assignment? Kata Ari, no, I don't. Katanya, saya tidak mengerti. Jadi jawabannya adalah no, he doesn't. Ingat ya, Ari ini perempuan, Ari ini laki-laki di sini. Jadi kita asumsikan dia laki-laki ya. Jadi ini opsi yang salah juga. Gitu. Tapi terlepas dari laki-laki dia perempuan, tapi ini jawabannya no juga cuma satu ya gitu. No, he doesn't. Nah, jadi saat ditanya Mikta ini apakah kamu mengerti tugasnya, Ari menjawab tidak, saya tidak mengerti. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, kita ke percakapan yang ketiga. Percakapan yang ketiga itu adalah percakapan tentang antara guru Ezah dan Ezahnya gitu ya. Guru Eza bertanya seperti, what about you Eza? What do you think about this villa? Katanya. Gimana menurut kamu Eza? Apa pandangan kamu atau apa pendapat kamu tentang villa ini? Nah ini salah satu pertanyaan untuk menanyakan pendapat ya. What do you think about? Gitu. Kalau kita terjemahkan satu persatu kata, mungkin dia artinya adalah apa yang kamu pikirkan tentang. Gitu. Nah, tapi kalau kita tidak menerjemahkannya secara literal atau kita tidak menerjemahkannya satu persatu, itu what do you think about this film ini juga bisa dibilang adalah apa pendapatmu. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin lagi jalan-jalan gitu ya sama teman-teman gitu, terus melakukan conversation dalam bahasa Inggris, gitu ada yang bilang, yuk kita mau pergi ke sini gitu, let's go to this cafe gitu. I think that's good. How about you gitu. Nah, what do you think gitu? Apa pendapat kamu gitu? Ya, jadi itu menanyakan pendapat. Jadi guru Eza menanyakan pendapat Eza tentang villa yang ditunjukkan gitu. Nah, ini untuk mengungkapkan kekagumannya, Eza dapat menjawab it's very amazing atau that looks great gitu, dan ungkapan kekaguman yang lain gitu ya. Jadi ini jawaban yang paling tepat yang A. Yang I think so itu kalau pertanyaannya do you think so baru bisa jawabannya I think so. I think so itu artinya ya sama, saya berpikiran juga kayak gitu gitu. Misalnya gini, misalnya kita lagi ngomongin soal boyband Korea gitu ya, terus this Korean boy band is so amazing, do you think so gitu. Gimana kamu sependapat gitu ya? I do think so gitu. I think so atau gitu. Ya, I don't know itu juga bukan balasan yang baik gitu ya, bukan balasan yang baik dalam conversation bahasa Inggris gitu. Lalu attention please ini tidak nyambungnya, tidak relevan. Jadi kalau kita mau mengungkapkan kekaguman gitu ya, atau expression of amazement, expression of amusement, kita bisa menggunakan kata it's very amazing ya. Amazing itu seperti ya, luar biasa gitu. Nah, jadi nomor 3. Sekarang kita nomor 4. Nah, 4 ini kita diminta untuk put the sentences in the right order to make the right dialogue gitu ya. Diminta untuk menyusun kalimat-kalimatnya untuk membuat dialog yang baik gitu. Nah, dialog ini memang paling mungkin dimulai dengan sebuah pertanyaan gitu ya, yang dilanjutkan dengan jawaban lalu dengan ungkapan. Gitu. Nah, atau teman-teman mungkin bisa lihat dulu nih di awal opsinya itu yang di sini itu paling banyak angka berapa? Oke, paling banyak angka 4. Kita cek dulu angka 4 nih. Oh my God, where did you get that souvenirs? Katanya. Oh my God, where did you get the souvenirs? Di mana kamu mendapatkan oleh-oleh itu gitu ya? Terus kalau kita cek yang 2 gitu, they look nice. Nah ini sebenarnya tidak mungkin A langsung dibalas sama A lagi ya. Gitu. Ini pasti A lanjutannya B. Jadi yang ini salah. Oke. Nah kita bisa lihat sekarang yang B. 4, empatnya dia bilang katanya, oh my God, where did you get the souvenirs? Terus yang 3 dia bilang, I found them across the street, they look so nice, so I bought them. I found them across the street gitu. Dia mungkin menemukan di sini membeli gitu ya. Dia lihat di toko gitu, tokonya ada di seberang jalan ya, across. Itu artinya di seberang. Ya, across the street di seberang jalan, they look so nice. So I bought them. Mereka terlihat souvenir-souvenir ini terlihat sangat menarik gitu ya, terlihat sangat bagus gitu. Jadi saya beli. Gitu. Terus they look nice kata yang A gitu. Ya, mereka terlihat souvenir ini terlihat menarik gitu. Terus kata yang B, ya gitu. Jadi jawabannya yang B ya. Ini teman-teman bisa pakai trik yang tadi gitu. Dilihat dulu di awal seperti ini paling banyak angka berapa? Tas saja dulu di angka tersebut gitu ya. Ini paling banyak angka 4 gitu. Terus tadi kita udah cek. Terus tadi kita udah cek gitu ya untuk si ininya. Kita sudah cek untuk kemungkinannya apakah dilanjutkan dengan 3 atau dilanjutkan dengan 2 gitu. Tapi kalau 2 tadi nggak mungkin ya, 4 ke 2 ini A ke A.
Gitu. Kalau percakapan itu harus dua arahnya jadi A, B seperti itu. Kalaupun A dia mau lanjut lagi, seharusnya disatukan aja di sini. Nggak usah dipisah dialognya. Gitu. Ya, jadi soal nomor 4 ini jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita soal nomor 5. Soal nomor 5, what do you think about Ali's father? Kata Wilsona gitu ya. Jadi ini ada perbicaraan antara Wilsona dengan Ellen. Gitu. What do you think about Ali's father? Bagaimana pendapatmu tentang ayahnya Ellie? Tadi kita udah sepakat ya bahwa ungkapan what do you think itu dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi apa pendapatmu gitu ya. What do you think about Ali's father? Apa pendapatmu tentang ayahnya Ellie gitu. Terus Ellen kosong-kosong gitu. Terus Wilsona bilang that's why she is always happy. Disebut that's why she is always happy. Itulah alasannya dia selalu bahagia. Nah, that-nya ini merujuk ke penjelasannya Ellen di sini pasti. Nah, kita bisa cari pelengkap dialog yang kira-kira memang sifat dari ayahnya ayahnya Ellie yang dapat membuat dia bahagia ya, karena Wilsona tadi bilang that's why she is always happy. Itulah alasannya dia selalu bahagia. Apa kira-kira yang buat bahagia? Ayah seperti apa yang dapat buat bahagia? Ya pasti ayah yang seperti yang D ya. He is very wise and kind. Wise itu ini artinya bijak ya. Kind itu artinya baik gitu. Jadi kalau yang atas nih, don't ask me the question anymore. Jangan tanya lagi pertanyaannya ke saya. Mungkin itu jadi jawabannya, tapi nggak mungkin lah Wilsona jawabnya kayak gini ya. Nggak mungkin waktu Ellen bilang jangan tanya saya, Wilsona bilang ya that's why she is always happy gitu. Atau juga it's not your business. Ini juga ungkapan yang menarik, teman-teman. It's not your business, artinya ini bukan urusanmu. Gitu. Nah, tapi ini jawaban yang kasar ya, teman-teman. Kalau misalnya berbicara dalam bahasa Inggris, ada baiknya tidak menjawab seperti itu. Gitu. It's not your business gitu. Dan kalaupun Ellen jawabnya ini, ya sekali lagi Wilsona nggak mungkin jawabnya that's why she is always happy ya. Pasti Ellen menjawab sesuatu yang mengungkapkan alasan gitu kenapa bapaknya Ellie ini disenangi oleh anak-anaknya ya, terutama Ellie gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. I think she is very talkative. Kata Eri gitu ya. I think she's very talkative. Talkative, teman-teman, itu artinya suka berbicara ya. Jadi kalau teman-teman kerjaannya ngomong gitu ya, suka banget ngomong gitu, atau bahkan di kelas juga waktu guru menjelaskan berbicara, nah itu disebut dengan orang yang talkative. Nah, Dini bilang I think so too katanya. Saya juga mengira seperti itu katanya Dini gitu. Titik. Nah, apa itu kira-kira yang harus kita jawab gitu? Yang pertama, you must angry at her katanya. Ini keliru ya, you must be angry at her. Ini keliru, masa kalau orang talkative kita marahin gitu ya. Terus yang kedua, you can see the psychologist tonight. Katanya psychologist itu artinya psikolog, teman-teman. Itu saat kita berkonsultasi, kalau kita ada masalah psikologis gitu ya, kita ke psikolog. Terus katanya you can see the psychologist tonight. Kamu bisa mengunjungi psikolog malam ini. Ini juga nggak ada hubungannya. Berikutnya yang C, I will take you to the hospital. Saya akan bawa kamu ke rumah sakit. Nggak nyambung juga ya, karena Eri ini bukan berbicara tentang dirinya, tapi berbicara tentang orang lain. She is very talkative, katanya. Nah, makanya jawabannya yang tepat adalah yang D ya, you should advise her. Ingat tadi kalau she, gitu, dia kata tunjuknya adalah her. Gitu ya. Jadi Eri ini bukan ngomong tentang dirinya gitu, sedangkan di sini dia bilang you can see the psychologist, I will take you to the hospital, ini nggak ada hubungannya, gitu. Terus kalau yang A memang ada her-nya, gitu, tapi ini bukan jawaban yang tepat ya, bukan respon yang tepat gitu. Kalau ada orang talkative kita marahin gitu, enggak ya? Mungkin bisa dinasehati biar jangan begitu talkative, terutama di tempat-tempat yang tidak disarankan untuk berbicara misalnya ya. Mungkin dia ganggu di kelas gitu. Nah itu juga bisa kita bilang maybe you should advise her gitu. Nah kita lanjut, ya. Ke soal berikutnya, soal ke-7, bla bla bla, you join the party next week, gitu. Nah, ini perhatikan bahwa pertanyaan tersebut ini menyebutkan pesta yang dilaksanakan minggu depan ya. Sorry, ini ada yang salah. Minggu depan ya, karena next week konteks waktu yang ditanyakan adalah masa depan. Berarti gitu ya, kan ditanyanya masa depan. Kalau masa depan kita pakai apa? Nah, kalau masa depan ini jelas kita menggunakan will ya, teman-teman. Kalau mau mengatakan akan, saya akan pergi, saya akan tidur, saya akan datang, itu pakai will. I will come, she will come ya. Dan will itu disambung dengan verb 1. Jadi kita ingat bahwa ada simple future tense. Ya, simple future tense ini untuk membicarakan masa depan. Ya, rumusannya itu adalah subjek ditambah will ditambah to be
ditambah infinitive without to. Ya, jadi ini teman-teman rumusnya. Atau kalau teman-teman bingung ya, infinitive without to itu biasanya diajarkan di sekolah dengan istilah verb one katanya. Nanti teman-teman di SMA akan belajar bedanya ya. Apa bedanya verb one dengan infinitive without to. Intinya adalah menggunakan kata dasar gitu ya. Jadi she will eat gitu. Walaupun dia she. Kalau she kan seharusnya kalau simple present kan kita tahu she eats gitu ya. Nah, kalau di simple future kita bilangnya she will eat ya. Bukan she will eats. Nah, itu nanti bedanya verb 1, istilah verb 1 dengan infinitive without to, teman-teman. Kalau verb 1 dia berubah berdasarkan subjeknya, ya kayak gini. Ini kan, kalau ini kan subjek tambah verb 1. Dia berubah, kalau subjeknya she, dia berubah jadi ada S-nya. Gitu ya. Kalau pakai you, nggak ada S-nya. Nah, itu dia verb 1. Kalau verb 1 itu dia berubah berdasarkan subjeknya. Tapi kalau disebut infinitive without to, dia tidak berubah walaupun subjeknya tunggal. Ini she will eat, ya kalau mau you, juga sama you will eat. Nggak ada yang pakai S. He will eat. Dan seterusnya. Itu disebut dengan infinitive without to. Tapi kalau teman-teman bingung, aduh ini nggak ngerti sama istilahnya, nggak apa-apa, tenang aja. Kalau di SMP mungkin belum dipelajari, gitu. Intinya teman-teman kalau mau retain atau mau mengingatnya pakai infinitive without to lebih baik. Tapi kalau mau pakai verb one aja gitu ya, bilang aja subject, will, verb one. Tapi yang teman-teman harus ingat bahwa kata yang di belakang itu tidak berubah berdasarkan subjeknya ya. Jadi kalau subjeknya she, bukan she will eat, tapi tetap she will eat, gitu ya. Tidak berubah berdasarkan subjeknya. Nah, ini juga kalau dibuat pertanyaan, kita bisa buat inversion atau kita bisa buat dibalik gitu ya. Will you join the party? Nah gitu. Ya, jadi kita balikin tadi aja you will join the party. Ini kalau kalimat berita gitu ya, tapi kalau kalimat tanya tukar aja ininya. Will you, akankah kamu mengikuti pestanya? Oke, jadi kalau mau bertanya tinggal di inversion ya, tinggal diubah aja sih posisinya. Nomor 7 udah selesai, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. The following is the correct sentence. Ya, di bawah ini the correct sentence below is gitu ya. Pernyataan yang benar di bawah ini yang mana? Nah, kita lihat. Yang pertama, they will go to the store tonight. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi ya, kalau they will itu dia mengikuti adalah infinitive without to atau verb one. Kalau gone itu adalah verb 3 ya. Jadi seharusnya ini ya, seharusnya bagian yang ini itu kita buatnya go gitu ya. They will go to the store tonight. Gitu. Berikutnya kita lihat yang C gitu, everyone is going to her. Everyone is going to her. Ini semua orang pergi padanya gitu. Everyone is going to her. Itu tidak nyambung ya. Ini tidak ada konteksnya dalam bahasa Inggris gitu. Ini kita bisa bilang ini bisa banyak sekali yang kita lengkapi. Tapi intinya ini kurang gitu. Misalnya kita mau bilang apa? Everyone is going to see her. Itu bisa. Atau everyone is going to visit her. Bisa. Gitu. Semua orang akan mengunjunginya, semua orang akan melihatnya. Gitu. Nah, itu yang bisa kita tambahkan di sini ya. Tapi kalau everyone is going to her itu tidak nyambung, nggak ada strukturnya dalam bahasa Inggris. Gitu. Terus yang ini I will shy. Nah, ini juga keliru, teman-teman. Yang harus diingat bahwa shy ini adalah adjective ya. Sorry. I will be shy ya. Ya, shy itu adjective. Kalau tidak keliru, mungkin teman-teman bisa dicek lagi ya. Shy itu jabatan katanya apa? Apakah dia adjektif atau tidak? Tapi seingat kakak ini adjektif, sehingga di depannya harus ditambahkan be. I will be shy. Ya, saya kayaknya bakal malu deh gitu. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang B gitu ya. She will help you. Lihat tadi teman-teman, bagaimana kita membedakan ini ya. Help-nya di sini tidak berubah walaupun depannya itu she. Ya, jadi bukan she will help you, tapi she will help you. Ya, kalau mau you boleh ya, buat aja you di depan juga tidak ada yang berubah. Nah, tapi kalau misalnya she helps you, gitu ya. Di depannya kita mau buat I gitu, misalnya I. Nah, I-nya ya harus jadi help you ya. Karena I-nya itu masuknya ke plural gitu, dia masuknya ke orang banyak kalau dalam konteks bahasa Inggris. Lihat ininya berubah ya.
Ini S, ini nggak ada S. Inilah yang disebut dengan istilahnya di sekolah itu verb one gitu. Tapi kalau yang kayak gini dia nggak berganti berdasarkan subjek, gitu ya. Yang seperti ini dia nggak berganti berdasarkan subjek. She help, you help, I help, karena ada tengahnya will, itu disebut dengan infinitive without to. Tapi sekali lagi teman-teman tidak perlu ya kalau misalnya kata-katanya ribet, nggak perlu bilang tidak perlu bilang infinitive without to kalau mau menghafalnya verb one saja. Nggak ada yang salah ya. Gitu. Jadi soal nomor 8 nih jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lihat soal nomor 9. Konteks pertanyaannya sama ya. The following is the correct sentence. Yang mana yang di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar. Gitu. Nah, kita lihat. Yang pertama, Cynthia will come to this beach next weekend. Nah, ini benar ya, bahwa di sini disebutkan Cynthia ini sebagai subjek, ini will gitu ya. Come di sini verb one atau infinitive without to this beach next weekend. Ini adalah komplementnya atau objek. Berikutnya yang kedua, Annie will, jadi ini udah benar sebenarnya, tapi kita lihat kenapa yang lain salah. Yang pertama, Annie will with him next month. Nah, ini juga salah. Gitu. Ingat tadi bahwa Annie will itu harus dilanjutkan sama verb one. Ya, sedangkan with him di sini udah keterangan. Jadi di sini kehilangan kata kerja. Nah, kata kerja yang tepat apa untuk mengisikannya? Ini adalah be. Gitu. Ani will be with him next month gitu. Karena ini adalah menyatakan keadaan bahwa Ani akan bersamanya bulan depan. Ini adalah sebuah keadaan, ini bukan kata kerja gitu ya, tapi ini sebuah keadaan. Kita bilangnya itu be gitu. Atau misalnya kita mau bilang keadaan lebih sehat gitu. Kita bisa kok bilang Ani will be better next week. Ani akan menjadi lebih baik bulan depan gitu. Ani will be minggu depan gitu. Nah, karena dia menyatakan keadaan ya, bukan menyatakan aksi. Kalau aksi kayak di atas nih. She will, kalau aksi kayak yang di atas nih, she will come to this beach next week. Jadi nggak usah she will become ya, tapi she will come saja. Cukup. Tapi kalau yang ini di bawah, with him ini bukan verba ya, ini bukan kata kerja, ini keterangan. Sehingga kalimat ini itu kehilangan kata kerja. Begitu. Berikutnya yang di bawah, Donna will come here with us gitu. Ini nanti teman-teman disebut dengan future continuous. Ya, strukturnya adalah subjek tambah will tambah be tambah verb ing ya atau jiran gitu. Subjek will be verb ing. Teman-teman juga ingat kalau kita misalnya ngucap pakai verb ing dalam konteks present continuous, kita kan pasti bilang I am, I am, she is, they are gitu. Nah, tapi kalau di future itu pakai will be. Nah, apakah berubah dari masing-masing subjek? Enggak. Semua subjeknya sama. I will be, you will be, they will be, she will be, dan dilanjutkan dengan gerund. Sehingga ini juga kekurangan be. Ya. Berikutnya, Andy will be the students in the school tomorrow morning. Andy will be the students in this school tomorrow morning. Ini juga keliru ya. Seharusnya Andy will be with the students in the school. Karena ini studentsnya banyak ya. Ini banyak siswa. Tapi kalau ini siswanya cuma satu, misalnya ini ditutup gitu ya, yang ini nggak ada huruf S-nya gitu, Andi will be the student in the school tomorrow morning, yang masih bisa kalimatnya gitu, bahwa Andi akan menjadi siswa di sekolah ini besok pagi. Gitu. Nah, tapi karena di sini students banyak, berarti Andi akan menjadi siswa-siswa di sekolah ini. Nah, itu nggak mungkin. Pasti ada yang mengikutinya ya. Misalnya Andi will be with the students gitu, atau Andi will be meeting the students in the school tomorrow morning. Ada banyak kemungkinan. Tapi intinya ini keliru. Kenapa? Karena seharusnya ada sesuatu di tengah-tengah ini. Entah itu with, entah itu jiran gitu ya, verbing. Sehingga yang benar adalah yang A. Nah, mantap. Sekarang kita lihat soal nomor 10. Ya, the following is the correct sentence. Ditanya lagi kalimat yang benar yang mana. Kita lihat kalimat yang benar ya. Kita lihat, I will be to your party tomorrow. Nah, ini deskripsinya yang ini salah ya. I will be at your party. Seharusnya saya akan ada di pestamu. Gitu ya. Jadi antara ininya diganti, mungkin bisa diganti jadi come. I will come to your party. Gitu ya, I will come to your party, I will go to your party. Atau kalau mau be-nya dipertahankan, to-nya yang diganti. Ya, to-nya ini juga bisa diganti. Misalnya I will be at your party, gitu ya. Kalau mau dipertahankan be-nya. Ya, jadi jangan salah mencatat ya teman-teman ya. Jangan come sama at-nya digabung nggak. Kalau be-nya masih mau dipertahankan, pakai at. I will be at your party. Tapi kalau be-nya mau dihilangkan, to-nya mau dipertahankan, bisa pakai come.
gitu. Tapi apapun perubahannya, yang pasti kalimat satu ini salah gitu ya. Nah, yang kedua, Manda and I are nice and will being your best friend. Nah, ingat tadi teman-teman, kembali lagi kita ke struktur simple future tense. Kita ingat bahwa di simple future tense itu rumusnya adalah subjek ditambah will ditambah verb one, bukan ditambah verb ing. Jadi setelah will itu bukan being tapi will be. Ini salah. Ini seharusnya diganti will be. Loh Kak, tapi ada tadi jiran. Ingat kalau tadi jiran, lihat itu will be baru jiran, bukan be-nya yang dijirankan, bukan be-nya dibuat jadi being, enggak. Will be baru verb ing gitu. Nah, di sini nggak ada be-nya gitu. Gitu ya, langsung will being itu nggak bisa. Will be. Setelah will intinya, apapun setelah will itu intinya adalah kata dasar, nggak boleh dikasih jiran ya. Berikutnya yang ketiga, we will play football next week. Sekali lagi teman-teman, ingat strukturnya adalah subjek ditambah will ditambah verb one. Nah ini played itu adalah verb to dan verb three. Ya ini salah, seharusnya kalau mau diganti jadi we will play. Nah, berarti yang benar kira-kira yang dia Diman and Herdy will not follow the tournament at the school tomorrow. Nah, kita bisa lihat Diman dan Herdy ini subjek ya, ini will, not ya, berarti ini yang negatif ya, future negatif. Follow ini infinitive without to, atau kalau teman-teman mau bilang tadi verb one. Seperti itu. Ya, ini benar gitu. Tapi kalau nggak sesuai sama ini ya, kalau ini kan bagian positifnya. Kalau negatifnya will, not, baru verb one. Ini yang negatifnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Itu look at this street, it is very dry, it blah 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 not have rain heavily last night gitu. Nah, ini kalimat tersebut mengungkapkan jalanannya kering sekali katanya. Look at this street katanya, lihat jalan ini gitu, it is very dry, kering sekali katanya. Ya, it blah 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 not have rain heavily last night. Nah, ini pasti dia mau bilang bahwa pasti kemarin nggak hujan deras katanya. Nah, dia ngelihat, coba lihat deh ini jalanan kok kering banget. Ini pasti kemarin nggak hujan deras. Nah, kalau pasti itu apa? Must. Gitu. Jangan pakai will ya. Kalau will ini ingat tadi, kalau will ini konteksnya adalah untuk future atau masa depan nih. Sedangkan di sini konteksnya adalah last night. Ya. Kalau would ini teman-teman akan belajar itu ada istilahnya sendiri. Would ini biasanya untuk past future tense ya, simple past future tense. Itu juga belum belajar waktu SMP, seperti SMP kelas 2 belum. Itu terus kalau could ini untuk menyatakan kesopanan gitu ya. Could you move please gitu misalnya. Atau mau menyatakan can gitu, model can tapi di masa lalu. Kayak gitu ya kira-kira kalau untuk soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 jawabannya adalah B.